Baik, pada video kali ini kelompok kami, kelompok 7, akan mempresentasikan hasil praktikum kami tentang permutasi dan kombinasi. Video presentasi ini dibuat demi memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika Diskrit jurusan Informatika Universitas Tanjung Pura yang diampu oleh Ibu Yulianti Eskom MMSI. Kelompok kami beranggotakan Gusti Rifaldisya Reza, Alfia Hajeng Nurardita, Cionia Agni Pratista. Adapun topik dari presentasi ini yang pertama ada permutasi, kedua kombinasi, dan yang ketiga ada implementasi program. Baiklah, presentasi pertama akan dibawakan oleh saya, Cionia Agni Pratista, dengan NIM D1041211070. Permutasi. Pengertian permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Di dalam permutasi, urutan diperhatikan. Susunan atau urutan-urutan yang berbeda satu sama lain yang terbentuk dari sebagian atau seluruh objek. Permutasi ini memiliki rumus yakni PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dengan keterangan N adalah jumlah objek yang dapat kamu pilih, R adalah jumlah yang harus dipilih, serta tanda seru merupakan simbol dari faktorial. Contoh dari permutasi ini misalkan, ada sebuah kotak berisi 3 bola masing-masing berwarna merah, hijau, dan biru. Jika seorang anak ditugaskan untuk mengambil 2 bola secara acak, dan urutan pengambilan diperhatikan, ada beberapa permutasi yang terjadi. Berarti bila dimasukkan pada rumus tersebut menjadi 3 faktorial dibagi 3 dikurang 2 sama dengan 1 faktorial. Sehingga ditemukanlah solusi sebanyak 6 permutasi, yaitu merah hijau, merah biru, hijau merah, hijau biru, biru merah, biru hijau. Baik, selanjutnya jenis permutasi yang sering digunakan dan akan dibahas pada video ini. Ada permutasi pengulangan dan tanpa pengulangan. Permutasi pengulangan, jika diurutkan, diperhatikan, dan satu objek dapat dipilih lebih dari sekali, maka jumlah permutasinya adalah N pangkat R. Contoh, jika kamu memiliki huruf A, B, C, dan D, dan kamu ingin mencari tahu ada berapa cara untuk menyusunnya dalam suatu grup yang berisi 3 angka, maka kamu akan menemukan bahwa ada 4 pangkat 3 atau 64 cara untuk menyusunnya. Beberapa cara untuk menyusunnya adalah misalkan A, B, C, D, ABB, CBB, DBB, dan seterusnya sampai dengan 64 cara. Selanjutnya masuk pada permutasi tanpa pengulangan. Jika urutan diperhatikan dan setiap objek yang tersedia hanya bisa dipilih atau dipakai sekali, maka jumlah permutasi yang ada adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Contoh, ada sebuah pemungutan suara dalam suatu organisasi. Kandidat yang bisa dipilih ada 5 orang yang mendapatkan suara terbanyak akan diangkat menjadi ketua organisasi tersebut. Yang mendapatkan suara kedua terbanyak akan diangkat menjadi wakil ketua, dan yang mendapatkan suara ketiga terbanyak akan menjadi sekretaris. Ada berapa banyak hasil pemungutan suara yang mungkin terjadi? Nah, dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka ada 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Mendapatkan hasil 60 permutasi. Selanjutnya, kita coba umpamakan terdapat kasus jika N sama dengan R, yang menandakan bahwa jumlah objek yang bisa dipilih sama dengan jumlah yang harus dipilih. Maka rumusnya menjadi N faktorial dibagi N dikurang N, karena N sama dengan R.
Disederhanakan lagi menjadi n faktorial dibagi 0 faktorial. Karena 0 faktorial sama dengan 1 faktorial sama dengan 1, maka rumus akhirnya menjadi n faktorial. Contoh, ada 5 kotak kosong yang tersedia. 5 kotak kosong itu harus diisi. Tidak boleh ada yang kosong. Kelima kotak kosong itu hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa banyak cara untuk mengisi kotak kosong tersebut? Dengan menggunakan rumus n faktorial, maka ada 5 faktorial sama dengan 120 permutasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfia Aji Nuradita dengan NIM D1041211067 dari kelompok 7. Kali ini saya akan membahas tentang materi permutasi dan kombinasi. Saya akan menjelaskan pada bagian kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan, atau kumpulan sebagian atau seluruh objek tanpa memperhatikan urutannya. Rumus kombinasi adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah rumus umum untuk kombinasi, yaitu N kombinasi R atau CNR sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Nah, ilustrasinya seperti berikut. Seorang anak hanya diperbolehkan mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan, yaitu amplop A, amplop B, dan amplop C. Tentukan ada berapa banyak kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan. Dengan menggunakan rumus umum kombinasi, kita dapat mengetahui ada 3 kombinasi yang tersedia, yaitu AB, AC, dan BC. Nah, kombinasi ini dibagi menjadi 2, yaitu kombinasi pengulangan dan kombinasi tanpa pengulangan. Untuk kombinasi pengulangan adalah kombinasi yang urutannya tidak diperhatikan dan objek bisa dipilih lebih dari sekali. Nah, rumusnya adalah N ditambah R-1 faktorial per R faktorial dikali N-1 faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Nah, ilustrasinya, jika kamu pergi ke sebuah toko donat itu menyediakan 10 jenis donat berbeda. Kamu ingin membeli 3 donat, maka kombinasi yang dihasilkan adalah 10 ditambah 3 dikurang 1 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 10 kurang 1 faktorial. Maka hasilnya ada 220 kombinasi. Lalu kombinasi tanpa pengulangan. Kombinasi tanpa pengulangan ini adalah kombinasi yang urutannya tidak diperhatikan, akan tetapi setiap objek yang ada hanya bisa dipilih sekali saja. Nah, rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial, di mana N adalah jumlah objek yang bisa dipilih dan R adalah jumlah yang harus dipilih. Ilustrasinya, dari 5 pensil warna dengan warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Kemudian hanya 2 pensil yang boleh dibawa. Maka ada berapa banyak cara untuk mengkombinasikan pensil warna yang ada? Dengan menggunakan rumus di atas, maka 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10. Artinya ada 10 kombinasi. Baik, perkenalkan nama saya Gustri Felicia Reza dari kelompok 7 dengan NIM D10412111006. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart yang terdapat pada program kami, yaitu program permutasi dan kombinasi. Di sini pertama-tama kita mulai ini kita akan memilih, yaitu memilih di mana ini memasukkan untuk permutasi dan kombinasi. Jika kita memilih tanda P, maka kita akan memilih permutasi. Jika kita memilih
tanda K, kita akan memilih kombinasi. Selanjutnya, jika kita sudah memilih contohnya permutasi, maka di sini akan adanya input, yaitu input N dan input R, yang kemudian akan dihitung di sini, gitu kan, kemudian akan ke sini untuk hasil dan selesai, maka hasilnya akan keluar beberapa yang kita hitung tadi sesuai dengan program. Kemudian selanjutnya implementasi pada program yang telah kita buat. Nah, ini adalah rancangan atau implementasi program yang kami gunakan, yaitu dengan bahasa C++. Untuk program yang kami buat adalah program permutasi dan kombinasi. Nah, pertama-tama sebelum kita membuat programnya ini, kita harus membuat suatu fungsi, yaitu fungsi faktorial, di mana di sini faktorial buka kurung i integer x tutup kurung awal yaitu kemudian ada integer i sama dengan 1, f 2, kemudian ada f sama dengan 1. Nah, di sini kita melakukan looping, yaitu while dengan menggunakan loopingan while. Kemudian i kurang dari sama dengan x, kemudian ada f sama dengan f dikali i, kemudian i plus plus, ini kita inkrementkan. Nah, kemudian kita return. Selanjutnya kita akan membuat input output, yang dimana ini inputnya adalah kita untuk menentukan pemilihan permutasi dan kombinasi. Nah, pertama key out yang pertama ini kita melakukan cetak sebuah string, yaitu permutasi dan kombinasi. Oh iya, mohon maaf saya lupa, di atasnya gitu kita pertama harus masukkan dulu tipe datanya itu integer, yaitu main. Kemudian integer lagi kita masukkan di sini ada n, ada r, ada a, dan permutasi, kemudian kombinasi. Nah, setelah ini tadi kita cetak, maka kita mencetak tanda sama dengan ini banyak untuk membatasi antara judulnya, yaitu permutasi dan kombinasi. Kemudian di bawahnya kita cetak lagi, yaitu untuk pemilihan permutasi atau kombinasi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita menentukan tadi pemilihan kita mau permutasi atau kombinasi, di sini kita membuatkan sebuah input, yaitu tentukan nilai n. Kemudian kita cinkan n, maka nanti akan keluar ini. Kemudian selanjutnya kita akan printkan, yaitu tentukan nilai r, maka kita cinkan r, maka nanti akan keluar yaitu tentang tentukan nilai r. Kemudian kita masuk untuk perhitungannya, yaitu di case yang P. Case P ini untuk permutasi, di mana permutasi dengan faktorial dibagi faktorial n dibagi faktorial a. Kemudian ini kita hasil printnya, yaitu hasil permutasi adalah dari n dan r, maka di sini nanti akan tampilkan hasilnya. Kemudian jika kita memilih kombinasi, maka case-nya akan beralih ke kombinasi. Maka kombinasi sama dengan faktorial sama dengan n dibagi faktorial a dikali faktorial r. Nah, yang akan terprint adalah hasil kombinasi dari n dan r, adalah sebagai dari yang kita inputkan tadi. Kemudian apabila n-nya itu lebih dari r, maka tidak akan terjadi perhitungan maupun kombinasi ataupun permutasi tadi. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kelompok kami memiliki kekurangan maupun pengucapan yang salah. Sekian lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.